Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puji dan syukur kita munajatkan kehadirat Allah tabaraka wa taala. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah tabaraka wa taala, maka Nabi diberi oleh Allah amanah untuk menyampaikan risalah kepada umat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad addal amanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan amanah tersebut. Wa nasahal ummah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah menasihati umat ini. Wa jahada fillahi haqqa jihadih. Bahkan untuk menunaikan amanah tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bermujahadah, berjuang, berkorban, haqqa jihadih, dengan pengorbanan dan perjuangan yang sebenarnya. Dari apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jalankan tersebut, batu demi batu telah ditata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari ketika Rasulullah di awal Fathu Makkah, di awal-awal ketika Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah, sampai akhirnya para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diizinkan oleh Allah untuk hijrah ke kota Madinah. Pembangunan dilanjutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sisi demi sisi bangunan agama ini serta pilar-pilar yang kokoh telah ditancapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga tugas Nabi ini pun berakhir. Dan Nabi meninggalkan agama ini yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan dengan sempurna. Tertata kehidupan manusia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan arahan dan bimbingan Nabi, maka para sahabat bahu membahu telah memperlihatkan bagaimana hasil daripada madrasatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasil daripada sekolah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tarbiyah yang telah dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Sehingga kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika Nabi dipanggil oleh Sang Pencipta, maka beliau pun digantikan dan dijadikan sebagai khalifatul mu'minin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah berakhirnya masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, lalu kemudian digantikan oleh Khalifatul Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, hingga beralih kepada zamannya Utsman ibn Affan, dan terakhir daripada Khulafa'ir Rasyidin al-Arba'ah
Khulafa'ir Rasyidin yang 4, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, yang perlu menjadi gambaran bagi kita secara keseluruhan adalah, bisa kita lihat di dalam buku yang ada di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau sudah sampai kepada ibu-ibu, maka kita bisa melihat pada pembahasan pertama, di mana kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tidak pernah sama sekali tidak pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar ataupun Utsman radhiyallahu anhum, satu perpecahan pun pada umat Islam. Apa yang terjadi di kalangan para sahabat ketika itu dipecahkan dengan solusi yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup. Bukan berarti Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di zaman Rasulullah para sahabat tidak ada perbedaan di dalam sudut pandang mereka. Mereka memiliki perbedaan di dalam pendapat, sebagaimana diceritakan di dalam sebuah hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus sekelompok para sahabat ke Bani Quraidah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, sebelum Nabi melepas pasukan tersebut, Nabi mengatakan, la tusallul asra illa fi Bani Quraidah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka berangkatlah pasukan, hingga akhirnya di tengah perjalanan sebagian mereka melihat bahwasanya waktu asar hampir tiba. Lalu mereka mengatakan, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk salat asar di Bani Quraidah, dan ini asar hampir datang. Mari kita cepat, mari kita kejar, mari kita kebut. Sedangkan sebagian yang lain mengatakan, kata Rasulullah SAW, jangan kita salat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka kita berjalan sesuai dengan perjalanan kita yang biasa, tidak perlu kita kebut, tidak perlu kita kejar. Akan tetapi jika seandainya belum sampai kita telah masuk waktu asar, jangan kita salat asar di jalan. Toh Nabi SAW mengatakan jangan salat asar kecuali di Bani Quraidah. Walhasil kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ringkas saja, dari riwayat ini menceritakan perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Ketika masalah ini mereka bawa setelah mereka pulang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak mencela salah satu dari kelompok yang berbeda dalam sudut pandang tersebut, sehingga berakhir permasalahan itu dengan kedamaian dan dengan adab, tanpa ada sedikit pun perpecahan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Abu Bakar juga sebagian mereka memiliki pendapat yang berbeda. Seperti ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Sebagian para sahabat memberi masukan kepada Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya ini adalah zakat. Tidak perlu kita memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, karena kesalahan mereka di dalam memahami bahwasanya zakat itu tidaklah diberikan kecuali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengedepankan pendapat beliau, dan kenyataannya beliau tetap memerangi siapapun yang tidak mengeluarkan zakat bila mereka wajib untuk mengeluarkan zakat. Wala iqal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kendati pun dia harus memberikan seutas tali. Kalau dia kewajibannya mengeluarkan zakat, maka aku akan perangi, kata Abu Bakar As-Siddiq. Dari apa yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, tidak ada yang bisa diperbuat
dengan membantah, melawan dan mengakukan oposisi terhadap Abu Bakar As-Siddiq ketika itu, tapi mereka menunjukkan sami'na wa ata'na kepada para umara, kepada khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang masalah itu tidak sedikit pun menyebabkan perpecahan di kalangan mereka. Berganti ke zaman Umar bin Khattab, juga demikian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kendati pun terjadi di kalangan mereka perbedaan sudut pandang, perbedaan pendapat dalam satu masalah, seperti masalah faraid, tentang makna kalalah sebagaimana diceritakan di dalam bab faraid yang tidak mungkin pada kesempatan ini kita jelaskan lebih rinci. Tapi intinya adalah mereka pun berbeda pendapat dalam satu masalah fikih. Tetapi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita garis bawahi, tidak ada perpecahan di kalangan para sahabat ketika itu. Bahkan di zaman Utsman ibnu Affan juga tidak ada perpecahan. Hanya saja di akhir masa kekhalifahan Utsman ibnu Affan, ketika telah banyaknya orang-orang yang mereka baru masuk ke dalam agama Islam, di mana mereka masih jarang hadir di dalam majelisnya para kibar sahabah, dan mereka orang-orang yang mungkin berdomisili di tempat yang jauh, maka muncullah orang-orang yang minim ilmu tersebut, ditunggangi oleh orang-orang yang memang punya tujuan untuk menyebarkan fitnah. Maka akhirnya di akhir masa kekhalifahan Utsman ibnu Affan, maka terjadilah fitnah. Terjadilah fitnah. Dan fitnah ini bukanlah fitnah yang kecil, tapi fitnah yang besar yang berujung kepada terbunuhnya Khalifatul Mukminin, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Utsman ibnu Affan, ketika rumah beliau dikepung, ketika beliau tidak bisa untuk keluar melakukan salat di masjid, ketika beliau dicegah untuk dapat mengambil air di sumur yang beliau beli dengan uang pribadinya, ketika berbagai hal yang mereka lakukan kepada Khalifatul Mukminin Utsman ibnu Affan, sampai akhirnya di hari wafatnya Utsman ibnu Affan, setelah mereka mendobrak rumah Utsman ibnu Affan yang beberapa hari sebelumnya mereka telah mengepung rumah Utsman ibnu Affan, maka ketika itulah para hudatsaul asnan, orang-orang yang baru masuk Islam tersebut, masih minim ilmu, kurangnya bimbingan orang-orang saleh dan ulama, maka mereka ditunggangi oleh para penyulut api fitnah, sehingga berujung kepada terbunuhnya Khalifatul Mukminin Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Dan ketika itu pun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala masih berupa fitnah, kendati pun fitnah itu dampaknya besar dengan terbunuhnya Khalifatul Mukminin Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, tetapi belum terlihat adanya perpecahan badan atau bagian yang memisahkan diri dari kesatuan kaum muslimin. Barulah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib menggantikan Khalifah Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhuma, barulah di sana terlihat awal mula perpecahan dengan munculnya sekte Khawarij ini. Ketika mereka menyatakan diri mereka keluar daripada ketaatan terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib,
Karena setelah fitnah yang berujung kepada terbunuhnya Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu ini terus bertambah, ini terus berlanjut, sehingga munculnya orang-orang yang kaum muslimin ketika itu menuntut kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib untuk menjalankan hukuman terhadap orang-orang yang terlibat dalam fitnah yang berakibat terbunuhnya Khalifah Utsman ibn Affan. Tetapi Khalifah Ali bin Abi Thalib memiliki sudut pandang. Sebagai seorang khalifah, beliau memiliki sudut pandang, sementara tuntutan tentang dijalankan hukuman terhadap orang-orang yang terlibat, subhanallah, fitnah. Begitu banyak orang yang mengepung rumah Utsman ibnu Affan. Sekeliling rumah Ibnu Affan, Utsman ibnu Affan dikepung berhari-hari. Apakah mereka semuanya dikategorikan sebagai orang yang terlibat dalam terbunuhnya Utsman ibnu Affan? Maka inilah fitnah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ketika gejolak fitnah itu ada di tengah-tengah kaum muslimin, maka sulitlah seseorang untuk mendudukkan permasalahan. Inilah yang dihadapi oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib ketika itu. Tuntutan demi tuntutan mereka mendesak Ali bin Abi Thalib untuk segera menegakkan hukum. Dan Ali bin Abi Thalib juga punya orang-orang yang beliau ajak untuk bermusyawarah. Sampai akhirnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, perselisihan ini seolah-olah menjadikan kubu yang berbeda di kalangan barisan kaum muslimin. Maka setelah kesepakatan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah untuk mendudukkan permasalahan, untuk menetapkan kesepakatan dan hukum dalam permasalahan tersebut, waktu itulah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah munculnya sekelompok para pemuda. Sama dengan kondisi ketika terjadinya fitnah sebelumnya. Mereka adalah hudatsaul asnan, sufahaul ahlam, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka para pemuda yang minim ilmu, jauh dari bimbingan orang-orang berilmu, hanya mengandalkan semangat yang tidak dikekang dengan ilmu, sehingga kemudian mereka pun bersuara ketika Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah telah menyepakati beberapa orang yang ditunjuk untuk memusyawarahkan permasalahan yang sedang mereka perdebatkan. Maka ketika itu para pemuda-pemuda tersebut, mereka menyorakkan, mereka bersuara dan mengatakan, inil hukmu illa lillah. Mereka menyuarakan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah dengan mengutip firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan inil hukmu illa lillah. Mereka membacakan firman Allah, tidak ada penetapan hukum kecuali itu adalah haknya Allah. Artinya dengan ayat ini tujuan mereka adalah menolak kebijakan yang akan dijalankan oleh Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah dalam mendudukkan permasalahan yang sedang terjadi. Maka mereka menganggap bahwasanya yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifatul Mukminin adalah pelanggaran terhadap ayat tersebut. Kenapa mesti menunjuk Abdurrahman bin Auf, beberapa orang sahabat yang telah ditunjuk untuk memusyawarahkan permasalahan ini, padahal sesungguhnya inil hukmu illa lillah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, atas semboyan inilah akhirnya kelompok orang-orang tersebut
menyatakan bahwasanya mereka berlepas diri dari kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, dan begitu juga mereka berlepas diri menyatakan bara, antipati terhadap orang-orang yang mendukung langkah kebijakan yang dijalankan oleh Ali bin Abi Thalib ketika itu. Dengan mereka akhirnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka mereka menyatakan diri mereka sebagai sebuah sekte yang mereka membaiat seorang pemimpin di kalangan mereka. Dan ini terjadi ikhwatal iman, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sekitar tahun 37 Hijriyah, di akhir masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Dan itulah awal mula munculnya firqah di dalam sejarah agama Islam. Bapak dan Ibu, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemunculan Khawarij ini telah disinyalir oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidup beliau. Di dalam sebuah riwayat yang menceritakan tentang Dzul Khuwaisirah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan pemberian kepada kaum muslimin di zaman Rasulullah, maka Rasulullah membagikan sesuatu kepada kaum muslimin dari Baitul Mal, pemberian Nabi secara cuma-cuma. Ketika Nabi telah membagi, lalu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, muncullah seseorang. Dengan kasarnya dia menarik baju Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga dikatakan di dalam riwayat itu membekas di leher Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia menarik Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, i'dil." Wahai Muhammad, berlaku adillah. Lalu kemudian Nabi melihat kepada orang tersebut, orang yang telah memperlakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kasar dan membentak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan agar Nabi berlaku adil. Lalu kemudian Nabi mengatakan, "Illam a'dil faman ya'dil." Wahai saudaraku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau aku tidak berbuat adil, lalu siapa yang bisa adil? Ikhwatal iman, apa yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, kemudian Nabi mengatakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sayakhruju min dhil'i hadzal rajul." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan muncul dari bibit orang ini. Bukan artinya keturunan dia, tidak. Akan tetapi orang-orang yang memiliki watak dan sikap seperti mereka. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang hudatsaul asnan, sufahaul ahlam, yaquluna min khairi qaulil bariyah. Mereka ini muncul dari kalangan pemuda-pemuda yang mana mereka minim ilmu, sufahaul ahlam, selalu berangan-angan tinggi. Yaquluna min qauli khairil bariyah, mereka selalu mengucapkan perkataan-perkataan yang mereka kutip dari perkataan-perkataan yang mulia dan baik. Persis seperti apa yang terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib. Dan ini yang telah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa hidup beliau.
Nabi SAW mengatakan, saya khruj, akan keluar, kata Nabi, akan muncul. Bahkan di dalam riwayat yang lain, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apa kata Rasulullah? Tahqiruna salatakum inda salatihim wa siyamakum inda siyamihim. Kata Rasulullah SAW, kalau kita melihat sosok mereka, bagaimana ketaatan ibadah mereka, maka kita akan menganggap dan melihat minimnya ibadah kita dibandingkan dengan ibadah mereka. Dan ketika kita melihat puasa mereka, maka kita akan melihat puasa kita tidak ada apa-apanya. Yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Quran, kata Nabi SAW. Karena memang kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pada zaman Ali bin Abi Thalib tersebut muncul juga di barisan mereka dari kalangan para qurra, yaitu orang-orang yang pandai di dalam qiraah Al-Quran. Lalu kemudian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yaqra'una Al-Quran la yujawizu hanajirahum wala taraqiyahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kendati pun mereka membaca Al-Quran, akan tetapi Al-Quran tersebut tidak lewat dari tenggorokan mereka ini. Hanya sebagai bacaan yang mereka baca, tapi tidak meresap ke dalam hatinya. Yakhrujuna yamriquna minad din, kata Nabi, mereka melenceng dari agama, kama yamriqus sahmu minar ramiyah, sebagaimana melencengnya anak panah menuju sasarannya. Maka ikhwatal iman, ini telah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita lihat pertama, apa yang membuat kondisi mereka hingga mereka menyatakan bahwasanya mereka berpisah, memisahkan diri, berlepas diri, tidak mau mengakui kekhalifahan kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, dan juga apa yang menyebabkan mereka akhirnya mereka pun membaiat seorang khalifah sendiri, khalifah tandingan dari khalifah kaum mukminin, yaitu Ali bin Abi Thalib. Apa yang menyebabkan mereka? Tadi telah kita uraikan dari kronologi kejadiannya adalah ketika mereka menolak sikap kebijakan yang dibuat oleh Ali bin Abi Thalib dengan kubu Muawiyah untuk mendudukkan permasalahan hukum. Dan mereka menganggap bahwasanya ini bertentangan dengan ayat inil hukmu illa lillah. Artinya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dan ini termasuk dasar pondasi awal akidah Khawarij, sehingga di atas akidah itulah mereka membangun aksi yang mereka lakukan, di mana dasar akidah keyakinannya adalah ketika mereka mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa. Mereka mengkafirkan ketika seseorang berbuat salah, maka dia kafir. Ketika seseorang berbuat dosa maksiat, kafir. Bahkan mereka juga mengkafirkan Khalifatul Mu'minin Ali bin Abi Thalib dan orang-orang yang terlibat dalam apa yang dicanangkan dalam kebijakan Ali bin Abi Thalib tersebut. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, inilah yang akhirnya menuntun dan membuat mereka mengkafirkan sebahagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, apalagi penyebabnya dan apalagi yang mereka lakukan atas dasar akidah tersebut? Kenapa bisa mereka memahami? Bukankah mereka memahami berdalil dengan ayat Al-Quran? Tapi kenapa bisa mereka membangun kesalahan di dalam memahami itu di atas ayat Al-Quran?
ini tidak lepas kaum muslimin dari dimuliakan oleh Allah dari apa yang dikatakan oleh Nabi. Kenapa? Karena mereka hudatsaul asnan, orang yang jauh dari bimbingan, orang yang hanya mengandalkan semangat. Kobar api semangat yang bergojolak, itu yang mereka kedepankan, yang tidak dikekang dengan ilmu, yang tidak dikekang dengan bimbingan, tuntunan para ulama ar-rabbani, para ulama yang memang mereka punya kapasitas untuk itu. Inilah yang akhirnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, karena jauhnya mereka dari bimbingan para ulama, jauhnya mereka dari ilmu. Ketika disadarkan mereka, bukankah itu kibar sahabah, bukankah mereka itu adalah sahabat-sahabat Nabi yang selalu bersentuhan lutut di majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa kata mereka? Nahnu rijal wa hum rijal. Maka tidak lagi mereka menghargai kedudukan para sahabat, orang-orang yang berjuang meletakkan pondasi-pondasi dari yang telah dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengatakan, mereka lelaki, kami juga lelaki. Mereka membusungkan dada mereka, menunjukkan keangkuhan dan kesombongan mereka terhadap orang-orang yang telah direkomendasikan oleh Allah di dalam Al-Quran, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dari dua poin tersebut, maka mereka akhirnya membaiat seorang yang mereka sepakati untuk mereka jadikan sebagai khalifah, pemimpin. Jam berapa Isya, Pak? 10 menit lagi ya. Dari dua poin tadi, pertama, mereka menganggap bahwasanya pelaku dosa besar kafir, orang-orang yang berbuat dosa, kesalahan kafir, dan mereka adalah orang-orang yang minim ilmu, hanya mengandalkan semangat tanpa ada arahan, semangat yang tidak terarah, kemudian membuat mereka melakukan langkah yang telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menentang Amirul Mukminin, Khalifatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib. Mereka nyatakan dengan tegas bahwasanya mereka bari, mereka berlepas diri, dan menyatakan mereka keluar dari ketaatan kepada khalifah. Makanya kemudian mereka disebut dengan Khawarij. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana kondisi kaum muslimin jika itu terjadi? Bagaimana kondisi umat ketika gejolak dan api fitnah tersebut telah menumbuhkan bongkahan besar yang memisahkan diri dari keutuhan kesatuan kaum muslimin? Maka ini adalah fitnah, maka ini adalah masalah, sehingga berujung masalah tersebut sampai terjadinya pertumpahan darah. Karena kekerasan, karena faham yang mereka tonjolkan, dan sifat tanattu', sifat di mana mereka berlebih-lebihan. Mereka menginginkan bahwasanya seorang mukmin ini tidak boleh untuk tergelincir ke dalam perbuatan dosa. Mereka tidak ada toleransi tawar-menawar di dalam keimanan. Ketika seseorang telah mencoreng imannya, maka imannya tersebut telah berakhir. Berangkat dari kebodohan, berangkat dari kealpaan mereka memahami tuntunan yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi telah mengatakan, bagaimana seorang yang tergelincir melakukan perbuatan dosa? Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, hati manusia, iman manusia seperti kertas putih. Ketika dia melakukan perbuatan dosa, nukita alaihi nuktatun sauda. Ketika dia melakukan perbuatan dosa, maka tertitiklah di kertas putih tersebut titikan hitam.
tergantung besar dan kecil titikan tersebut. Dosa menodai iman, benar. Ketika noda tersebut bertumpuk, tidak menutup kemungkinan dengan titikan-titikan hitam yang banyak, tidak menutup kemungkinan kertas putih ini akan beralih warnanya. Tetapi ketika seseorang menitik satu titik, tidak bisa kita katakan bahwasanya kertas putih tadi sudah berubah warna. Inilah gambaran iman, di mana iman ajzaun, kata Nabi, di mana iman itu adalah bongkahan-bongkahan. Yazidu wa yanqus. Iman itu ada kalanya bertambah dan ada kalanya berkurang. Seorang yang beriman ketika dia memiliki sebuah kalquzi mujakhian, kata Nabi, dia seperti seseorang yang memiliki mangkok. Ketika dia melakukan amal saleh, maka berisilah mangkok tersebut. Ketika dia melakukan amal saleh, bertambahlah isi mangkok ini. Dan ketika dia melakukan dosa, maka berkuranglah isinya. Yazidu wa yanqus. Tetapi mereka keliru dengan kedangkalan ilmu dan pemahaman. Mereka berusaha memahami itu tanpa bimbingan para ulama, sehingga kemudian mereka mengatakan bahwasanya seorang yang melakukan dosa ini sama saja dengan seseorang yang memiliki mangkok. Ketika dia berdosa, maka mangkoknya tersebut terbalik. Dia mengatakan bahwasanya iman syai'un wahid. Dia mengatakan iman itu bukan terdiri dari bongkahan-bongkahan seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, tapi dia hanya satu kesatuan. Imma iman, imma kufur. Hanya ada dua pilihan. Kalau tidak iman, kafir. Nah, lihat bagaimana kesalahan mereka di dalam memahami hal tersebut. Ditambah ikhwatal iman dengan sikap tanattu', sikap berlebih-lebihan. Seperti apa yang disebutkan oleh Nabi di dalam sebuah hadis. Nabi mengatakan halakal mutanatti'un. Celaka orang yang berlebih-lebihan, kata Nabi. Dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, kata Nabi, innad dina yusrun. Agama ini mudah. Walan yushadda hadzal din illa ghalabah. Tidak ada seorang pun yang menganggap mempersulit agama ini illa ghalabah, kecuali dia sendiri yang tidak akan mampu untuk menjalankannya. Sikap tanattu yang ada dalam diri mereka, sikap ghulu yang ada dalam diri mereka, yang harus seorang mukmin itu harus dia tidak boleh bersentuhan dengan sedikit pun dosa. Ini paham mereka. Menjadikan manusia ini seolah-olah sosok malaikat. Maka kesalahan mereka di dalam memahami hal tersebut dan sikap tanattu, semangat yang tidak terarah tersebut, akhirnya mendasari apa yang mereka jalankan dan apa yang mereka bangun. Walhasil kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dengan mereka menggalang sebuah kekuatan sebagai kekuatan tandingan bagi Khalifatul Mukminin Ali bin Abi Thalib, maka sudah pasti ikhwatal iman kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, terjadilah benturan, gesekan antara Khalifatul Mukminin kaum muslimin dengan orang-orang Khawarij tersebut, sehingga dalam permasalahan tersebut terjadilah fitnah lagi di kalangan kaum muslimin dengan banyaknya bermunculan fitnah-fitnah. Dan kondisi ini pun akhirnya dimanfaatkan oleh ahlul ahwa wal bid'ah, orang-orang yang memiliki kecenderungan kepada hawa nafsu dan bid'ah. Dan bersamaan setelah itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, muncul lagi sekelompok orang yang menyuarakan bahwasanya mereka adalah min syi'ati Ali, dari orang-orang yang membela Ali bin Abi Thalib. Lihat kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, beginilah kondisi ketika terjadi fitnah dari orang-orang yang menyatakan diri mereka keluar dari ketaatan kepada Khalifatu Amirul Mukminin. Maka muncul orang-orang yang mereka juga muncul berdasarkan hawa nafsu mereka, sehingga mereka menamakan diri mereka Syi'atu Ali, yang artinya di dalam bahasa kita adalah para pembela Ali.
Karena mereka melihat Ali bin Abi Thalib dizalimi oleh orang-orang Khawarij tersebut. Maka bersamaan dengan itu ikhwatal iman, setelah munculnya sekte Khawarij tersebut, maka muncullah sekte Syiah atau yang dinamakan juga dengan Rafidah. Makanya ikhwatal iman, lihat bagaimana awal munculnya Syiah tersebut, sehingga orang-orang ini kalau kita katakan Syiah mereka bangga. Ini adalah penamaan yang mereka sukai. Kenapa? Karena mereka menyatakan diri mereka adalah orang-orang yang muncul di dalam membela keterzaliman Ali bin Abi Thalib ketika permasalahan yang dihadapkan oleh orang-orang Khawarij. Maka yang ingin kita lihat di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bukan tentang munculnya Syiah, akan tetapi permasalahan yang ingin kita lihat di sini adalah itulah awal mula munculnya firqah di dalam sejarah Islam, yaitu dengan munculnya Khawarij dengan poin-poin yang ada pada mereka. Dan dengan bersamaan dengan itu, beriringan dengan itu, setelah munculnya Khawarij maka muncullah kelompok-kelompok Syiah tersebut. Dan kita semua mengetahui apakah betul mereka ini berpijak dari pembelaan terhadap keterzaliman Ali radhiyallahu anhu, ataukah mereka memanfaatkan gejolak fitnah di situ dengan memberikan apa yang telah mereka fahami di dalam hawa nafsu mereka, sehingga akhirnya mereka pun menolak Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka akhirnya disebut, dan inilah penamaan yang tepatnya bagi mereka, yaitu bukan Syiah, tapi penamaan yang tepat bagi mereka adalah Rafidah. Masuk isyarat? Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini yang kita sampaikan tentang bagaimana munculnya Khawarij ini. Dari apa yang ada pada mereka, maka wajar Nabi SAW di dalam hadis menyebutkan, kalau ini kondisi mereka, banyak akan timbulnya fitnah-fitnah dan banyak akan timbulnya aksi-aksi yang mereka aplikasikan dari kesalahan pemahaman mereka tentang Al-Quran, tentang sabda Rasulullah SAW. Makanya Nabi SAW kemudian menyatakan di dalam hadisnya, kata Nabi, wa aynama laqitumuhum faqtuluhum. Kata Nabi SAW, dimanapun mereka, kalau mereka nanti muncul, maka perangi mereka, kata Rasulullah SAW. Dan inilah yang mendasari Khalifah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Akhirnya Ali bin Abi Thalib pun memerangi orang-orang Khawarij ini dengan permasalahan yang harus kita dudukkan di dalam bagaimana sikap mereka memandang amar ma'ruf nahi mungkar, dan bagaimana sikap yang diperlihatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Insyaallah taala mungkin bisa kita lanjutkan setelah salat Isya berjamaah. Wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Maka ketika munculnya orang-orang Khawarij tersebut dengan apa yang mereka fahami dalam keyakinan mereka dan pandangan mereka tentang kesalahan yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, maka mereka akhirnya mengibarkan semboyan dan panji mereka tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Karena mereka sudah berangkat melihat bahwasanya yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib adalah sebuah kesalahan, sebuah perbuatan dosa yang menyebabkan mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Dan ini adalah sebuah kemungkaran yang harus mereka tumpas dengan menampilkan ayat-ayat yang menyebutkan tentang kewajiban mencegah kemungkaran. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ayat-ayat ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Maka kembali seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam,
semboyan-semboyan yang mereka kutip dari kata-kata yang mulia, ayat Al-Quran. Maka mereka lakukan hal tersebut dengan maksud dan tujuan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga apa yang mereka lakukan di dalam menentang khalifatul mu'minin, mencela khalifatul mu'minin, bahkan celaan tersebut mereka lontarkan alal manabir, di atas mimbar-mimbar. Mereka tambah dengan doa-doa untuk keburukan dan kecelakaan kepada Amirul Mukminin wal'iyadzu billah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, amar ma'ruf nahi mungkar ini adalah syariat yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasihat amar ma'ruf nahi mungkar untuk semua kaum muslimin, apakah mereka dari kalangan umara ataupun mujtama', apakah mereka dari kalangan para umara, para pemimpin ataupun masyarakat. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Qulna liman? Agama itu adalah nasihat. Amar ma'ruf nahi mungkar adalah bagian dari nasihat. Qulna liman? Para sahabat bertanya, untuk siapa ya Rasulullah? Lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Kata Nabi SAW, nasihat itu untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk para pemimpin kaum muslimin, dan untuk para masyarakat, yaitu masyarakat umum, seluruh kaum muslimin. Namun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW telah mengajarkan bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar tersebut memiliki ketentuan dan syarat yang telah diaplikasikan oleh Nabi SAW ketika hidup beliau, yang telah diamalkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, karena mereka mencontoh, melihat, memahami langsung dari lidah Rasulullah SAW menjelaskan itu kepada mereka. Mereka melihat bagaimana Nabi SAW menjalankan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar tersebut. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mereka memaksakan apa yang ada di kepala mereka. Mereka tidak lagi melihat bagaimana tuntunan, ketentuan dan syarat di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Maka inilah yang terjadi ikhwatal iman dalam segala permasalahan yang ada pada orang-orang khawarij tersebut. Kesalahan mereka di dalam mengkafirkan kaum muslimin, kesalahan mereka di dalam mengibarkan bendera amar ma'ruf nahi mungkar, kesalahan mereka di dalam memahami syariat jihad, karena jihad memiliki ketentuan. Analoginya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jihad adalah permasalahan yang ada di dalam agama kita, sama persis seperti amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan jihad amar ma'ruf nahi mungkar ini ada di dalam kitab-kitab hadis. Silahkan buka Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Ibnu Majah, dan sunan-sunan yang lainnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para ulama ahli hadis ketika meletakkan buku mereka tersebut dan memberikan bab-bab di dalam kitab tersebut, Imam Al-Bukhari memberikan bab demi bab di dalam kitab sahihnya. Ada bab tentang iman, ada bab tentang badul wahyi, permulaan wahyu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada bab tentang salat, ada bab tentang siam, ada bab tentang zakat, ada bab tentang jenazah, ada bab tentang jihad.
Ada bab tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Silahkan lihat kitab-kitab para ulama. Maka kalau kita berbicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar, kalau kita berbicara tentang jihad, maka seperti itu juga yang kita terapkan di dalam bab salat. Ada perintah salat. Bagaimana salat tersebut? Seperti apa kita melakukan salat? Apa ketentuannya? Apa syaratnya? Apa rukunnya? Maka amar ma'ruf juga demikian. Ada ketentuannya, ada syaratnya, ada kemaslahatan yang harus kita pertimbangkan. Ada semuanya aturan main. Ketika kita berbicara tentang jihad, bagaimana jihad yang ditegakkan tersebut sesuai dengan syariat? Apa syaratnya? Bagaimana kita menjalankan jihad tersebut sehingga ini benar-benar jihad fi sabilillah? Maka itu juga ada tuntunannya. Maka pelajarilah, ilmuilah. Jangan hanya mengandalkan semangat. Jangan hanya mengandalkan apa yang kita pahami. Oh, jihad, lalu kita bersuara jihad, sementara belum tentu itu memenuhi ketentuan dan syarat. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat akar permasalahannya adalah karena hanya mengandalkan semangat, tidak ada bimbingan para ulama. Bagaimana mereka akan mendapatkan bimbingan arahan para ulama? Ulama mereka lecehkan. Jangankan ulama, para sahabat mereka katakan, hum rijal wa nahnu rijal. Kalau mereka lelaki, kami juga seorang yang lelaki. Kami jantan juga mereka, sebagaimana mereka jantan, kami pun jantan. Mereka banggakan diri mereka, mereka sombongkan diri mereka. Inilah yang terjadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Walhasil, kesalahan di dalam pemahaman mendorong mereka melakukan aksi demi aksi, penentangan, celaan terhadap Khalifatul Mukminin. Bahkan tidak sungkan-sungkan di atas mimbar mereka mendoakan keburukan untuk kaum muslimin dan juga umara mereka, para pemimpin mereka, dengan tidak menghargai kondisi daripada kaum muslimin. Di saat itu mereka telanjangi para umara. Mereka sebutkan kesalahan, aib yang ada pada para umara. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ikhwatal iman, kita lihat, kalau ini aksi mereka, kalau ini langkah mereka, maka bagaimana dengan kibar sahabat, bagaimana dengan para sahabat? Ketika terjadi fitnah di masa Utsman ibnu Affan, yang ketika itu orang-orang yang memberontak tadi, yang telah mengepung Utsman ibnu Affan, maka mereka berkata kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Mereka bertanya kepada Usamah bin Zaid, ala tunkiru ala Utsman? Wahai Usamah bin Zaid, kenapa engkau tidak mengingkari Utsman? Apa jawab Usamah bin Zaid? Unkiru alaihi indan nas? Apa saya harus mengingkari Utsman itu di depan orang ramai? Coba lihat. Apa yang mereka inginkan dengan apa yang difahami oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, seorang yang belajar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa harus saya mengingkari Utsman itu di hadapan kalian semua? Maka ini yang disampaikan oleh Usamah bin Zaid. Walakin unkiru alaihi baini wa bainah. Apa kata Usamah bin Zaid? Tidak mungkin aku mengingkarinya di hadapan semua orang. Tapi ketika aku menasihatinya, aku mengingkarinya kalau itu ada sebuah kesalahan yang ada pada dirinya, maka ini adalah antara aku dengan dia. Wala aftah baba syarr 'alan nas. Ini satu pemahaman yang ditanamkan oleh Usamah bin Zaid. Kata Usamah bin Zaid, tidak mungkin aku membuka celah yang akan mendatangkan keburukan kepada manusia. Mencela, menghujat para amir, para umara alal manabir di hadapan umum, maka ini adalah pintu dan celah keburukan terhadap masyarakat. Kewajiban kita menasihati, tapi ada aturan.
Lihatlah apa yang dijalankan dan difahami oleh Usamah bin Zaid. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ketika mereka mewujudkan apa yang mereka inginkan tersebut, menentang Uthman ibnu Affan secara terang-terangan, lihat apa fitnah yang terjadi. Tammatil fitnatu wal qital wal fasad allati la yazalu an-nas fi atharihi ila al-yawm. Lihat apa keburukan yang terjadi. Menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam Khalifatul Mukminin Uthman radhiyallahu anhu menghadap Rabbnya dengan berlumuran darah. Bagaimana terluka hati putri Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapannya, di dalam dekapannya, bahkan dia berusaha melindungi ketika mereka mendobrak pintu rumah khalifah. Maka dipeluk oleh putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Amirul Mukminin Uthman ibnu Affan. Maka mereka mengayunkan pedangnya dan menusuk dari bawah. Maka bersimpahlah darah, berceceranlah darah di rumah Khalifah Al-Mu'minin Uthman ibnu Affan, sehingga beliau pun wafat dalam pelukan istrinya, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi fitnah di atas ini. Ketika mereka melakukan kesalahan, menyebarkan dan menyulut api fitnah, akibatnya dampaknya besar. Inilah yang dikatakan oleh Usamah bin Zaid. Lihat, kalau ini yang mereka inginkan dan ini yang mereka nyatakan kepada Usamah bin Zaid, lihat akibatnya. Fitnah yang besar. Bukan hanya sekedar kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah pengerusakan, bukan hanya sebatas pengepungan terhadap Khalifatul Mukminin, rumah khalifah, tapi sampai kepada titik terbunuhnya khalifah di dalam dekapan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah sebuah keburukan. Ini adalah sebuah fitnah yang akan menumbuhkan kemungkaran demi kemungkaran berikutnya. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, perlunya kita melihat ketika munculnya fitnah dan munculnya kelompok firqah khawarij ini, bagaimana sikap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Juga ada di dalam kitab yang ada di hadapan kita, yaitu tentang sikap para sahabat dan orang-orang terdahulu dari kalangan para tabi'in, bagaimana mereka orang-orang ahli ilmu di dalam menyikapi orang-orang khawarij ini. Tadi telah kita katakan Khalifah Ali bin Abi Thalib memerangi mereka. Abdurrahman, saya tidak tahu di sana halaman berapa, ya, karena berbeda cetakan. Halaman berapa Bapak? 45. Sikap para sahabat dan kaum saleh terdahulu pada khawarij. Abu Abdurrahman Abdullah bin Ahmad meriwayatkan dengan sanad beliau dari Muawiyah bin Qurrah, telah keluar seorang muhakkim. Muhakkim ini penamaan lain dari orang-orang khawarij. Mereka dinamakan begitu karena semboyan mereka inil hukmu illa lillah. Pembahasan sebelumnya itu ada penamaan atau nama-nama khawarij, sebutan untuk khawarij. Maka dikatakan, diriwayatkan oleh Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dengan sanad beliau kepada Muawiyah bin Qurrah, telah keluar seorang muhakkim yaitu khawarij pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka keluarlah kepadanya sekelompok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa senjata, dan di antara mereka ada Al-Aiz bin Amr. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka perangi. Dan kedua, juga dari Abdullah bin Ahmad
meriwayatkan dengan sanadnya dari Al-Awraq bin Qais. Beliau mengatakan, kami berada di Al-Ahwaz memerangi Khawarij, dan bersama kami ada Abu Barzakh Al-Aslami radhiyallahu anhu. Maka beliau pergi ke sebuah sungai, maka beliau berwudu dan kemudian salat. Dalam pasukan yang memerangi Khawarij ada sahabat Nabi SAW. Yang ketiga, juga Imam Abdullah bin Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dari Nafi', di mana beliau mengatakan, ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu mendengar bahwa mereka datang dari Najdah dan ingin ke Madinah, di mana mereka menawan wanita dan membunuh anak-anak, maka beliau berkata, yaitu Abdullah bin Umar mengatakan, kita tidak akan membiarkannya. Kita tidak akan membiarkan aksi mereka ini. Dan beliau berniat untuk memeranginya dan mengajak kaum muslimin untuk memeranginya. Maka ada orang yang berperang bersamamu, dan kami khawatir engkau akan ditinggalkan seorang diri dan engkau akan dibunuh. Maka beliau akhirnya meninggalkannya. Beliau berniat, beliau mengajak orang-orang untuk membunuh mereka, tapi karena kebengisan mereka, maka takut orang-orang tersebut tidak mau mendukung niat daripada Ibnu Umar tersebut, dan akhirnya Ibnu Umar pun tidak jadi memerangi mereka. Tapi intinya beliau ingin memerangi mereka. Beliau meriwayatkan juga kisah Abul Ahwas. Beliau berkata, ketika muncul Khawarij, beliau keluar kepadanya, lalu mereka membunuhnya. Lihat, artinya sahabat Nabi SAW Abul Ahwas ini, ketika dia pergi kepada Khawarij tersebut, maka mereka membunuh sahabat Nabi SAW. Juga Abdullah bin Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Ali mengutusnya untuk pergi ke kaum Khawarij, maka beliau menasihati mereka. Lalu orang-orang Khawarij berkata, mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Dibantah oleh mereka. Tidak diterima nasihat Abdullah ibnu Abbas yang diutus oleh Ali bin Abi Thalib untuk menasihati mereka. Diriwayatkan dari Aun bin Abdullah bahwasanya Umar ibnu Abdul Aziz mengutus beliau kepada Khawarij untuk menasihati mereka. Masih hidup ketika itu Abdullah bin Abbas, dan ini sudah beralih di zamannya Umar bin Abdul Aziz. Dan ketika itulah Abdullah bin Abbas menasihati mereka. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, waktu membatasi kita. Pertanyaannya adalah, kenapa begitu sikap para sahabat? Kenapa Rasulullah SAW mengatakan perangi mereka, cegah mereka, jangan biarkan mereka? Dan kenapa Usama bin Zaid ketika diminta oleh mereka mengaplikasikan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka tuntut, dikatakan oleh Usama bin Zaid, aku tidak mau membukakan pintu keburukan. Kenapa Abdullah bin Abbas di zaman Ali diutus, di zaman Umar bin Abdul Aziz diutus? Artinya kaum muslimin berbuat, para sahabat meluruskan kesalahan mereka. Bahkan ketika mereka memberontak, kaum muslimin memerangi mereka. Bahkan juga ketika memerangi mereka, sebagian para sahabat justru terbunuh. Ikhwatal iman, ada apa? Dan kenapa mereka disikapi demikian? Ini menunjukkan tentang dampak dan keburukan bahaya yang ditimbulkan dari kelompok dan pemahaman ini. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, para ulama, dan salah satunya adalah para ulama yang khusus berbicara tentang firqah-firqah yang ada di dalam agama Islam, senantiasa membahas tentang munculnya firqah Khawarij ini, dan masih adanya pemahaman-pemahaman Khawarij ini sampai akhir zaman, menjadi sebuah kelompok-kelompok sempalan yang mereka merubah wujud dan namanya, tetapi dengan satu keyakinan dan pemahaman yang kembali kepada Khawarij. Mereka terus berusaha untuk menggalang kekuatan, untuk membentuk sebuah kekuatan
dan mereka kemudian akan muncul dan menampilkan itu di tengah-tengah kaum muslimin, dan ini akan senantiasa ada hingga akhir zaman. Sadar atau tidak, ikhwatal iman, kalaupun tidak berwujud sebuah kekuatan dan kelompok seperti Khawarij terdahulu, tetapi kadang-kadang bias dari Khawarij ini, kerak-kerak pemikiran Khawarij ini kadang-kadang juga merasuk ke dalam kepala dan pemikiran para pemuda-pemuda Islam. Maka lihatlah munculnya jihad-jihad prematur, munculnya sikap-sikap penentangan kepada para pemerintah, para umara, munculnya aksi-aksi yang mereka atasnamakan itu jihad, munculnya aksi-aksi yang mereka lakukan dengan mengatasnamakan amar ma'ruf nahi mungkar, dan masih banyak kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang semuanya jika itu ada di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bahkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita sudah tahu apa yang mereka sikapi, bagaimana mereka menghadapinya, mereka memeranginya, mereka menasihatinya, mereka meluruskannya. Hanya satu catatan bagi kita ikhwatal iman, bahwasanya para ulama, dan ini juga disebutkan oleh Syekh Abdul Nasir bin Abdul Karim Al-Aqal di dalam kitab Khawarijnya ini, beliau mengatakan bahwasanya kendati pun para sahabat memerangi mereka, tapi para sahabat tidak mengkafirkan Khawarij. Ini menjadi catatan penting bagi kita. Bagaimanapun, seperti dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kendati pun dia muncul waktunya berdekatan, hampir bersamaan, dan akar permasalahan mereka muncul sama, yaitu fitnah sabaiyah, fitnah yang dikobarkan oleh Abdullah bin Saba ketika di zaman Ali bin Abi Thalib. Maka muncullah Khawarij. Bersamaan dengan itu, dari akhir yang sama, dari akar yang sama, muncul Rafidah. Akan tetapi mereka tidak sama. Mereka tidak sama. Para ulama mengkafirkan Rafidah, akan tetapi tidak mengkafirkan yang namanya Khawarij. Apa dalilnya? Buktinya ketika Abdullah bin Abbas diutus oleh Umar bin Abdul Aziz untuk menasihati mereka. Dan ketika Abdullah bin Abbas sampai di tempat mereka, dan ketika itu datang waktu salat, dan Abdullah bin Abbas salat di belakang mereka. Ini menunjukkan dan dalil bahwasanya para sahabat tidak mengkafirkan orang-orang Khawarij. Akan tetapi ya ikhwatal iman, kita tetap menyampaikan dengan apa yang ada di dalam kesalahan, kekeliruan di dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengandalkan semangat yang berkobar yang tidak dikekang dengan ilmu dan bimbingan para ulama. Ini adalah pintu babu syarr, kata Usamah bin Zaid. Ini adalah pintu yang akan membukakan keburukan. Maka nasihatilah, maka didiklah, adakan edukasi untuk mengenali tentang firqah-firqah seperti ini, agar kaum muslimin memahami dan menyadari keberadaan pemahaman-pemahaman yang keliru dari apa yang telah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum datang fitnah, sebelum datang gejolak yang lebih besar. Maka mulailah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita mengikis kesalahan-kesalahan di dalam memahami nas teks Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mungkin keliru kita di dalam memahaminya. Perlunya kita belajar, perlunya kita menelaah lebih dalam, perlunya kita mendudukkan apa maksud daripada ayat ini, apa maksud dari hadis ini, agar kita tidak keliru di dalam memahami ayat dan hadis tersebut sebagaimana kelirunya orang-orang Khawarij tersebut. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, solusinya adalah kembali kita kepada Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan menurut logika dan pemahaman kita, tapi kembalinya kita kepada Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kita merujuk bagaimana para sahabat memahami Al-Quran dan hadis tersebut. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.